Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Anakku sedang membaca, menjadi ayahmu, aku secara alami membawakan sesuatu yang ingin kamu makan. Ying Sanlaihu membalik tangannya. Dia menopang nampan kayu dengan tangan, dan di atas nampan kayu ini ditempatkan beberapa kapal kayu dan piring batu giok dengan makanan lezat yang ditempatkan di dalamnya. Aroma manis menyebar dari makanan. Saat itu ketika Sue Ying mengejar iblis penghancur, dia telah mencicipi semua jenis makanan lezat di kekosongan utama. Sekarang dia bereinkarnasi ke Realm Heart Gridland. Selain membaca buku, dia sering mengunjungi semua restoran terkenal di Arden Fire City. Dia juga makan banyak makanan ringan yang enak dari warung pinggir jalan. Dan sekarang, cukup banyak murid klan bangsawan yang tahu bahwa pangeran kecil Sue Ying ini adalah seseorang yang menyukai makanan enak. Penatua Tian, saya memasuki kultivasi pintu tertutup. Pastikan tidak ada yang datang dan menggangguku. Sue Ying berbalik dan menyelinap pergi. Anakku, anakku. Ying Sanlaihu berjalan mendekat. Penatua Tian berdiri tepat di depan Ying Sanlaihu, menghalanginya untuk melanjutkan. Pangeran Sue Ying akan memasuki kultivasi tertutup. Kamu tidak boleh mengganggunya. Ai. Ying Sanlaihu hanya bisa mengerucutkan bibirnya tak berdaya setelah melihat ini. Dia kemudian dengan santai membawa beberapa makanan lezat dari salah satu kapal kayu ke dalam mulutnya, makanan yang begitu enak namun dia tidak mau makan. Sungguh, oh, aku akan membiarkan Xing Lan memakannya. Ying Sanlaihu berbalik dan pergi mencari Rong Xing Lan selanjutnya. Penatua Tian melihat ini dan bergumam pada dirinya sendiri, Ying Sanlaihu ini memiliki kulit yang sangat tebal. Dua serigala awan aliran hitam yang tergeletak di tanah melirik ke arah kepergian Ying Sanlaihu sebelum menutup mata mereka dan kembali tidur nyenyak. Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya atau mengusirnya. Kulitnya juga sangat tebal. Dia membuatku sakit kepala yang hebat. Sue Ying bersembunyi di sebuah pagoda tinggi. Pagoda berisi semburan aliran spasial yang terdistorsi. Di tengahnya, ada batu besar dengan diameter sekitar 3,3 cm mengambang. Sue Ying segera duduk bersila di atas batu ini begitu dia masuk. Beberapa aliran spasial yang terdistorsi terus mengalir di sekitarnya, sementara beberapa meresap ke dalam tubuh Sue Ying. Ini adalah pagoda Void God yang dibeli khusus dari Arden Fire Marquisdom untuk Sue Ying untuk mengolah gaya suci 12 awan selatan. Ayahku dari kehidupan ini, Sue Ying menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai Ying Sanlaihu di dalam hatinya. Lagi pula, sebelum kelahirannya yang mengejutkan, Ying Sanlaihu tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Dia hanya tahu cara menikmati. Dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Rong Xing Lan di masa lalu. Hanya alasan ini saja yang membuat Sue Ying membencinya. Itu hanya kelahirannya terlalu mempesona. Ying Sanlaihu datang ke sini setiap beberapa hari sekali dengan senyum dan penuh semangat. Sue Ying mengabaikannya, namun Ying Sanlaihu akan berbalik untuk membujuk Rong Xing Lan. Rong Xing Lan menemukan bahwa suaminya memperlakukannya dengan baik. Meskipun dia tahu pihak lain sengaja menjilatnya, dia secara bertahap memaafkannya. Hubungan antara Rong Xing Lan dan Ying Sanlaihu menjadi baik setelah itu. Sue Ying hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari pihak lain. Terserah, selama ibu bahagia, dan agar dia tidak membuat bencana, aku hanya akan memperlakukannya sebagai orang yang lucu. Karena saya telah memasuki kultivasi tertutup, saya harus berkultivasi dengan benar. Sue Ying melihat buku di tangannya. Dia kemudian menyimpannya. Buku ini memperkenalkan Raja Awan Selatan. Beberapa tahun ini, Sue Ying mengumpulkan beberapa buku yang menggambarkan Raja Awan Selatan. Dia juga mengumpulkan beberapa kecerdasan, dan dari situ dia menemukan bahwa Raja Awan Selatan telah lama mencapai puncak kehampaan, dan bahkan memiliki avatar. Ini memberi Sue Ying perasaan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah di dalam agama suci Awan Selatan, dan itu sangat berharga baginya untuk menghabiskan upaya untuk mengolah ini. Setelah menyimpan buku itu, Sue Ying memulai kultivasinya di atas batu apung. Sue Ying berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki hambatan saat dia mengolah gaya suci 12 awan selatan. Bagaimanapun, level tertinggi dari versi yang disederhanakan ini hanya akan memungkinkan pembudidaya untuk mencapai kekuatan level ke-9 Istana Yuan Dewa. Selain seberapa kuat Raja Awan Selatan, seni yang dia ciptakan bahkan lebih mudah dipelajari,
dan kesulitannya setara dengan mencapai tingkat ke-8 pagoda bintang di kehidupan sebelumnya. Menambahkan seberapa mirip kekosongan antara kedua dunia asal, wajar bagi Sui Ying untuk tidak memiliki hambatan dalam berkultivasi. Adapun jalur kultivasi utama lainnya yang dia rencanakan untuk diambil, Dao of Mirage, karena perbedaan drastis antara hukum dan misteri yang mendalam di sini, kultivasinya jauh lebih lambat. Ini juga alasan mengapa Sui Ying memutuskan untuk pertama kali mencapai alam primal chaos menggunakan Dao of Void. Dengan jiwa yang lebih kuat, budidaya Dao of Mirage akan menjadi jauh lebih cepat. Hong lama gelombang, tubuhnya bergemuruh. Sebanyak 8 pilar kristal tertanam di dalam pagoda Dewa Kekosongan. Aliran spasial terdistorsi yang dihasilkan meresap ke dalam tubuh Sui Ying terus-menerus. Hal ini menyebabkan obat-obatan berharga yang diterapkan pada tubuh Sui Ying meresap ke dalam otot, tulang, dan pembuluh darahnya, membuat garis darah di dalamnya lebih terkonsentrasi. Sebenarnya, pagoda Dewa Kekosongan ini dimaksudkan terutama untuk menyempurnakan tubuh suci awan selatan. Gaya suci awan selatan 12, berisi teknik budidaya pemurnian yang penting, tubuh suci awan selatan. Budidaya tubuh suci awan selatan membutuhkan harta yang lebih berharga dan mahal yang lebih jauh berkembang di dalamnya, menyerap segala macam esensi ke dalam tubuh untuk memperbaikinya. Pada kenyataannya, ini mirip dengan mengubah tubuh menjadi senjata harta karun rahasia, mengolahnya hingga batasnya. Pada saat itu, bagian tubuh manapun dapat digunakan sebagai senjata untuk berperang. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan ditambah dengan efek voidification. Kultivator yang berkultivasi dalam kekosongan juga sangat pandai menggunakan kekosongan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tubuh suci awan selatan ini praktis merupakan teknik bertahan hidup yang paling sempurna. Ini adalah salah satu alasan mengapa agama suci awan selatan, sebuah agama yang berasal dari negara tingkat 2 bisa menjadi salah satu dari 10 agama terbesar di seluruh realm Heart Gridland. Waktu berlalu. Sui Ying tiba-tiba mendapatkan perasaan di hatinya. Dia tiba-tiba berhenti berkultivasi. Sudah 8.000 tahun, Sui Ying dengan lembut mengangguk. Dia berencana untuk menerobos ke alam persatuan dalam 8.000 tahun setelah dilahirkan. Meskipun waktu berlalu relatif cepat dan tanpa suara selama kultivasi, Sui Ying tahu jauh di lubuk hatinya bahwa sudah waktunya. Saya telah mengembangkan gaya keempat dan kelima dari gaya suci 12 awan selatan. Sui Ying duduk bersila di sana. Hong. Banyak tepi ruang kosong yang tak terlihat muncul dari tubuhnya tiba-tiba, terbang ke segala arah. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu terpotong, menyebabkan riak-riak muncul. Kekuatan mereka kuat dan telah memberikan cara yang dimiliki Chun Yu Wei. Tiba-tiba, tubuh Sui Ying mulai berkedip cepat. Dia berteleportasi beberapa kali di dalam pagoda Dewa Kekosongan ini. Setelah itu, dia kembali ke posisi semula di atas batu. Aku juga bisa berteleportasi sekarang, Sui Ying sedikit mengangguk. Gaya keempat dan kelima dari gaya suci 12 awan selatan, adalah gerakan di tingkat ke-6 istana Yuan Dewa. Gaya ke-6 dan ke-7 berada di tingkat ke-7. Dan gaya ke-8 berada di tingkat ke-7 alam primal chaos. Beberapa raksasa primal chaos mungkin tidak dapat mencapai kekuatan tingkat ke-7 hanya dengan menggunakan misteri yang mendalam di alam Unity. Oleh karena itu, gaya ke-8 menggunakan misteri mendalam di alam primal chaos, memungkinkan raksasa primal chaos mencapai kekuatan tingkat ke-7. Seorang kultivator di tingkat ke-7 dapat memenuhi syarat untuk menjadi markis yang dianugerahkan. Gaya ke-9 dan ke-10 berada pada kekuatan tingkat ke-8. Dan gaya terakhir 11 dan 12 berkaitan dengan kekuatan tingkat ke-9. Waktunya keluar dan jalan-jalan. Aku akan kembali untuk menerobos ke alam Unity setelah itu, Sui Ying berdiri. Dia acuh tak acuh meskipun mencapai kekuatan ini. Tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. Orang harus tahu bahwa murid-murid di tingkat ke-5 Istana Yuan Dewa dalam Markisdom bisa menjadi penatua. Setiap orang luar yang telah mencapai tingkat ke-6, selama mereka setia pada Markisdom, mereka juga bisa menjadi penatua. Pakar hebat seperti itu akan memiliki hak khusus ketika mereka bergabung dengan Istana Suci Awan Selatan secara acak. Dalam kekosongan primal dari dunia asal lainnya, raksasa primal chaos baru hanya berada pada kekuatan tingkat ke-6. Sui Ying meninggalkan pagoda Dewa Kekosongan.
So, dua serigala awan aliran hitam yang berada di luar menjaga pagoda bergegas mendekat. Pada kenyataannya, pagoda ini memiliki pelindung yang menjaganya. Ketika Sui Ying berkultivasi secara tertutup, selain kakek Markis, tidak ada yang berani menerobos masuk. Ayo keluar dan jalan-jalan. Sui Ying telah tumbuh lebih tinggi. Dia memberikan perasaan seorang pemuda tampan. Segera, kereta yang ditarik oleh dua binatang naga ditarik. Seorang pemuda tampan duduk di kereta dengan dua serigala awan aliran hitam di depannya. Dan di sampingnya berdiri Penatua Tian. 9 penjaga pribadi semuanya berdiri di belakang kereta. Hah! Kereta sedang ditarik melintasi langit. Itu menuju ke arah di luar Markis Dome. Pangeran, kemana kita harus pergi dulu? Penatua Tian bertanya. Ayo bayar restoran Liu Zhen dulu. Sudah lama sejak terakhir kali aku makan. Perutku sudah keroncongan, kata Sui Ying. Dua serigala awan aliran hitam di bawah kakinya melolong kegirangan. Jelas, mereka berdua menyukai makanan yang disajikan dari restoran Liu Zhen itu juga. Restoran Liu Zhen membentang di sepanjang jalan hingga 2 kilometer panjangnya. Paviliun demi paviliun berjajar di seluruh tempat dalam barisan yang rapi dan teratur. Di sini, kerumunan pelanggan dapat ditemukan membanjiri area tersebut, suasananya benar-benar ramai dengan kegembiraan. Pangeran Sui Ying, kamu sudah lama tidak datang. Masuklah dengan cepat. Haruskah saya mengatur paviliun pria pembantu? Seorang manajer restoran segera maju untuk menerima Sui Ying. Lagi pula, dalam hal identitas, pangeran kecil Yingsan Sui Ying ini menduduki peringkat paling depan di seluruh Arden Fire City. Jika dia menyinggung pangeran kecil ini, seluruh restoran mungkin harus ditutup. Dalam salah satu paviliun di seluruh restoran, Auxiliary Genleman Pavilion, kereta dan binatang naga diatur untuk menunggu di sana. Sui Ying juga membeli ember besar berisi buah-buahan dan daging untuk dimakan makhluk itu. Di atas Auxiliary Genleman Pavilion, Sui Ying duduk bersama Penatua Tian, dan 9 penjaga pribadi dibagi rata di 2 meja di sampingnya. Kedua serigala awan aliran hitam juga memiliki makanan lezat untuk dinikmati. Restoran Liu Zhen ini hampir tidak masuk dalam peringkat 100 teratas, namun saya paling menyukainya. Sui Ying makan sepuasnya. Seorang kultivator yang kuat makan murni untuk menikmati rasanya. Bagaimanapun, itu adalah masalah kecil bagi seorang kultivator untuk tidak makan selama triliunan tahun. Para pelayan wanita itu seperti awan, mereka mengirim piring satu demi satu. Pelayan wanita ini biasanya adalah dewa dunia atau dewa sejati. Tidak mudah bagi mereka untuk mencari pekerjaan dengan kekuatan mereka di Arden Fire City. Mereka hanya bisa bertindak sebagai pelayan. Hanya setelah mereka menerobos ke alam Void God mereka hampir tidak bisa melakukan beberapa tugas lebih sulit. Setelah makan selama 1 jam, seluruh tubuh Sui Ying mengeluarkan keringat. Dia merasa bahagia. Sui Ying secara bertahap berhenti dan mulai menikmati seteguk anggur sebagai gantinya. Dia juga menikmati pemandangan jalanan melalui jendela. Sui Ying tiba-tiba mendongak dan menatap lokasi yang jauh. Ini adalah area sekitar selusin kilometer jauhnya. Pada saat itu, Sui Ying sedikit mengernyit. Pangeran, Penatua Tian bertanya. Aku sudah selesai makan. Waktunya pergi. Sui Ying berdiri. Penatua Tian, 2 serigala awan aliran hitam, dan pengawal pribadinya sudah makan sampai kenyang. Mereka semua berdiri atas isyarat Sui Ying untuk berangkat. Di jalan sekitar belasan kilometer jauhnya, ada kereta mewah yang melengkung di langit. Kereta ini ditarik oleh total 8 binatang naga ungu emas. Bahkan ada selusin pelayan wanita cantik yang mengelilingi kereta. Kemanapun ia lewat, para pembudidaya akan pindah ke kereta ini. Tidak ada yang berani melihat ke atas karena mereka yang tinggal di kota api bersemangat untuk waktu yang sedikit lebih lama akan tahu bahwa ini adalah kereta Chun Yufeng, penguasa paviliun awan berkabut. Menjadi penguasa dari pendirian pemborosan yang paling signifikan di seluruh kota api bersemangat, Chun Yufeng secara alami memiliki status tinggi. Dia benar-benar seseorang yang terkenal di Arden Fire City, dan mayoritas murid klan aristokrat bahkan tidak berani menyinggung perasaannya, apalagi rakyat jelata. Di dalam gerbong mewah, kereta itu hanya beberapa meter seperti yang terlihat dari luar, namun jaraknya puluhan meter di dalamnya. 2 pria gemuk duduk bersebelahan. Mereka dilayani oleh wanita cantik. Salah satunya adalah Chun Yufeng secara alami. Wajahnya dipenuhi dengan senyum,
menyebabkan orang lain merasa seolah-olah mereka dimandikan oleh angin musim semi. Di sisi lain, pria gemuk itu cukup tinggi dan besar, dan dia memancarkan aura muram yang menakutkan. Ada aura hitam keluar dari hidungnya di antara napasnya. Wanita cantik di sisinya sedikit gemetar ketakutan. Saudara Qian, kali ini, saya harus menyusahkan Anda untuk mengirimi saya lebih banyak komoditas. Chun Yufeng berkata dengan getir, saya tidak memiliki cukup komoditas, yang akan membuat bisnis saya sangat sulit untuk beroperasi di masa depan. Tidak ada cukup komoditas untuk didistribusikan sesuai dengan keinginan semua orang. Alokasi ini secara alami akan menyinggung semua orang. Laki-laki raksasa montok itu dengan acuh tak acuh berkata, saya tahu saudara Qian juga mengalami kesulitan, dan saya tentu tidak akan membiarkan saudara Qian menderita kerugian. Chun Yufeng berkata dengan penuh semangat. Tidak terburu-buru, laki-laki raksasa montok itu tetap acuh tak acuh. Ya, ayo, datang dan cicipi anggur spiritual fajar surgawi ini. Ini adalah anggur yang benar-benar harum yang diseduh raja kita setelah meninggalkan Realm Heart Gridland dan menemukan Heavenly God Down Tree, dari kekosongan primal tetangga yang kosong. Saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan jumlah ini. Chun Yufeng melambaikan tangannya. Sebuah termos anggur setengah transparan muncul di depan. Orang bisa melihat anggur yang bersinar dalam warna hijau berdesir di sekitar botol. Labu ini langsung terbang ke atas meja di depan laki-laki raksasa yang montok itu. Oh, anggur spiritual fajar surgawi? Baru saat itulah pria gemuk ini menunjukkan seringai. Anggur yang enak, anggur yang enak. Laki-laki gemuk itu sepertinya senang. Saat dia minum, dia akan melihat ke jalanan. Meskipun kereta ini disegel, dan bagian luar tidak dapat melihat menembus dinding, mungkin saja bagi mereka yang berada di dalam untuk melihat pemandangan di luar. Menikmati keindahan yang melayaninya sambil minum anggur, pria gemuk ini merasa bahagia. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Itu adalah... Laki-laki gemuk itu melihat sepasang rakyat jelata di pinggir jalan. Gadis itu hanyalah dewa sejati, tapi jejak dewa merah mulai berputar di mata pria gemuk itu. Dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan berpacu di hatinya, cahaya spiritual yang dipancarkan oleh jiwa ini sangat terkonsentrasi. Ini benar-benar umpan obat yang bagus, ceka-ceka, dan itu ditemukan olehku. Berhenti. Kata pria gemuk itu. Cepat hentikan keretanya. Chun Yufeng segera mengumumkan dengan suara keras. Kereta berhenti dengan cepat, dan baru kemudian Chun Yufeng menemani sambil tertawa, saudara Qian, ada apa? Gadis itu, laki-laki gemuk itu menunjuk ke jalan-jalan yang jauh, orang yang mengenakan gaun ungu dengan jepit rambut giok di kepalanya. Dia tidak menunggu untuk menyingkat sosok ilusi dari gadis itu. Aku menginginkan gadis ini, kata pria gemuk itu. Chun Yufeng melihat jauh. Jaringan informasinya di dalam Arden Fire City sangat cepat. Meskipun tidak sedikit murid klan aristokrat, jumlah mereka juga tidak terlalu banyak. Dia mengenali mereka semua dan sekilas tahu bahwa gadis ini berasal dari latar belakang yang sama. Bahkan jika dia berasal dari klan bangsawan, statusnya sebagai dewa sejati pasti rendah. Saudara Qian, yakinlah, saya akan segera menangkapnya. Chun Yufeng tertawa. Pria gemuk itu mengangguk. Dia adalah orang luar, dan tidak pantas baginya untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi itu sederhana bagi Chun Yufeng untuk melakukannya. Yan Wen dan putrinya telah melihat kereta mewah itu di udara sejak lama dan menyadari bahwa itu milik Master Pavilion Mystic Cloud. Mereka secara alami menghindar ke samping. Namun demikian, kereta itu melaju ke bawah, berhenti tidak jauh dari pasangan ayah dan anak ini. Pintu kereta diangkat terbuka, memperlihatkan dua pria gemuk yang dilayani oleh wanita cantik di dalamnya. Di antaranya, Master Pavilion Awan Berkabut Chun Yufeng melihat ke bawah. Sepasang mata kecil itu sangat dingin dan mendarat di sosok Yan Wen dan putrinya, bawa gadis itu. Ya, para pelayan wanita di luar kereta semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, dua petugas kerajaan Unity bergegas turun. Belas kasihan, Tuan Pavilion Awan Berkabut, tolong selamatkan gadis kecil ini. Laki-laki parubaya itu, Yan Wen, segera berlutut untuk memohon, saya seorang alkemis pil dari ruang pengobatan Yan Clan, dan berharap tuan-tuan untuk menyelamatkan gadis ini. Gadis di sampingnya, Yan Yu, juga berlutut ketakutan. Chun Yufeng mendengus dingin.
Dia menyapu pandangannya yang dingin ke kedua ayah dan anak itu dan terlalu malas untuk berbicara. Yan Wen merasa panik, dan hatinya berantakan. Dia jelas bahwa bahkan jika dia adalah penguasa aula obat, identitas itu tidak cukup jika dibandingkan dengan Master Paviliun Awan Berkabut ini, apalagi ketika dia hanya seorang alkemis pil. Ayah, Yan Yu juga sangat cemas. Apa hasilnya jika dia jatuh ke tangan Master Paviliun Mystic Cloud? Jika dia beruntung, dia mungkin hanya dipermainkan oleh para tamu dari Paviliun Awan Berkabut. Jika tidak, dia mungkin akan dirusak sampai mati. Sesosok tiba-tiba muncul di udara. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Pria tua berjubah abu-abu itu muncul di depan ayah dan anak yang berlutut. Dengan lambaian tangannya, Hong, fluktuasi kekosongan melanda dua petugas wanita kerajaan Unity yang bergegas turun. Tian Yizi, Master Paviliun Mystic Cloud Chun Yufeng melihat ke bawah dengan pandangan dinginnya. Dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengenali orang ini sebagai tamu terhormat Markis Arden Fire. Saat ini, sebuah kereta melengkung melintasi langit. Seorang pemuda tampan duduk di atasnya. Dua serigala awan aliran hitam berbaring di sisinya dengan 9 penjaga pribadi yang serius memancarkan aura suram dan dingin. Tuan Paviliun Chun Yu, mengapa, apakah kamu berpikir untuk merebut pelayanku juga? Pria tampan itu duduk di sana. Dia dengan ringan membelai rambut belakang Blackstream Cloud Wolf yang mengkilap dan halus dan dengan acuh tak acuh berkata. Suaranya bergema di udara, dan banyak pembudidaya yang berdiri di sekitar jalan tidak berani berbicara. Pangeran Sui Ying, senyum muncul di wajah Paviliun Master Chun Yu, meskipun dia sedikit mengerutkan kening pada pria gemuk di sisinya. Laki-laki gemuk itu balas menatap. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.